Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyajikan video mengenai kelainan mutasi genetik. Tunggu apa lagi? Stay tune! Kelainan mutasi genetik. Nah, baik teman-teman, langsung saja yuk kita bahas bersama-sama. Nah, kita akan bahas mengenai mutasi. Jadi, mutasi sendiri yaitu perubahan pada sekuens basa DNA. Perubahan pada sekuens basa DNA akan menyebabkan perubahan pada protein yang dikode oleh gen. Mutasi gen dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan organisme yang mengalami mutasi. Nah, mutasi ini sendiri disebut dengan mutan. Selanjutnya, penyebab mutasi disebut dengan mutagen. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, dan biologi yang memiliki daya tembus kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Nah, salah satunya contohnya yaitu zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan virus. Baik, tadi kan sudah dibahas mengenai apa itu mutasi dan apa penyebabnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mutasi gennya sendiri. Nah, jadi mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada materi genetik di dalam sel. Perubahan materi ini bisa membuat terjadinya perubahan sifat, baik pada tingkat sel maupun pada makhluk hidupnya. Nah, pada orang yang mengalami mutasi gen, DNA di dalam sel akan mengalami perubahan. Nah, mutasi tersebut bisa terjadi hanya pada DNA saja atau meluas hingga ke kromosom yang melibatkan ke beberapa jenis gen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam mutasi gen. Mutasi gen sendiri terbagi menjadi 3 macam berdasarkan kejadiannya, berdasarkan jenis sel, dan berdasarkan perubahan kode genetik. Nah, langsung kita bahas yuk. Yang pertama ada berdasarkan kejadiannya. Terdapat mutasi spontan atau spontaneous mutation. Mutasi spontan adalah mutasi atau perubahan materi genetik yang terjadi akibat adanya suatu pengaruh yang tidak jelas, baik dari lingkungan luar maupun dari internal organisme itu sendiri. Lalu ada mutasi induksi atau induced mutation. Mutasi terinduksi adalah mutasi yang terjadi akibat paparan dari sesuatu yang jelas, misalnya paparan sinar UV. Secara mendasar tidak terdapat perbedaan antara mutasi yang terjadi secara alami dan mutasi hasil induksi. Yang kedua kita akan bahas berdasarkan jenis sel. Yang pertama ada mutasi somatik, adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik. Mutasi somatik dapat diturunkan, dapat pula tidak diturunkan. Mutasi somatik dapat dialami oleh embrio maupun orang dewasa. Lalu ada mutasi germinal. Mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet atau sel ovum pada perempuan dan sel sperma pada laki-laki. Karena terjadi di sel gamet, maka akan diwariskan ke keturunan berikutnya. Yang ketiga, berdasarkan perubahan kode genetik atau mission mutation. Itu yang pertama, yaitu mutasi salah satu arti. Atau mission mutation yaitu perubahan suatu kode genetik atau umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon, sehingga menyebabkan asam amino yang terkait pada rantai polipeptida berubah. Lalu ada silent mutation atau mutasi diam. Mutasi diam atau silent mutation yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen yang menimbulkan perubahan satu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Lalu ada nonsense mutation atau mutasi tanpa arti. Mutasi tanpa arti atau nonsense mutation yaitu perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop atau UAG, UGA, dan UAA yang mengakhiri rantai, mengakibatkan berakhirnya pembentukan protein sebelum waktunya selama translasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampaknya. Dampak mutasi genetik dapat menyebabkan banyak kelainan, di antaranya anemia sel sabit, fibrosis kistik, galaktosemia, albino, dan talasemia. Baik, di sini kami akan membahas satu persatu mengenai kelainannya. Yang pertama, anemia sel sabit. Penderita anemia sel sabit ini mengalami mutasi pada gen penghasil hemoglobin.
adanya substitusi suatu asam amino tunggal sehingga memiliki kelainan pada bentuk sel darah merahnya. Yang kedua adalah fibrosis kristik. Penyakit fibrosis kristik disebabkan oleh mutasi gen penghasil protein yang membantu transport ion klorida melalui membran plasma, sehingga dihasilkan banyak lendir yang mempengaruhi pankreas, saluran pernapasan, kelenjar keringat, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, galaktosemia. Penderita galaktosemia mengalami mutasi gen penghasil enzim laktose, sehingga tidak dapat memecah laktosa yang mengandung galaktosa pada susu. Tingkat galaktosa yang tinggi mengakibatkan kerusakan mata, hati, dan otak. Yang keempat, yakni albino. Penderita albino mengalami mutasi pada gen enzim yang dapat merubah asam amino tiosin menjadi beta yang diubah menjadi pigmen melanin penghasil pigmen kulit. Dan yang terakhir, talasemia. Nah, penyakit talasemia ini terjadi karena adanya mutasi pada gen penghasil rantai globin alfa dan gen globin beta, sehingga penderita akan kekurangan rantai hemoglobin dan akibatnya kekurangan oksigen yang hanya mampu diikat oleh rantai globin. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme mutasi genetik. Untuk yang pertama adalah delesi. Asumsikan bahwa urutan basa normal pada untaian pengkode adalah ATG, CAT, dan TTG. Urutan asam amino yang dihasilkan harus metionin, histidin, valin, dan leusin. Jika satu atau lebih basa dihilangkan dari rantai pengkode, kerangka pembaca akan bergeser, sehingga urutan asam amino setelah titik mutasi akan diubah. Protein yang dihasilkan biasanya tidak berfungsi. Untuk yang kedua adalah inersi. Demikian pula jika satu atau lebih basis dimasukkan ke dalam untaian pengkodean, kerangka baca juga akan bergeser dan urutan asam amino setelah titik mutasi akan diubah sehingga protein yang dihasilkan biasanya juga tidak berfungsi. Kemudian yang ketiga adalah substitusi. Jika yang terbaik pada untaian pengkodean diganti dengan basis lain, kode rangkap 3 pada untaian akan diubah. Ini dapat menghasilkan satu asam amino berbeda dalam polipeptida yang dihasilkan. Jika asam amino cukup mengubah konformasi protein, mutasi akan memiliki efek yang jelas pada fenotipnya. Kemudian yang keempat adalah inversi. Demikian pula jika urutan basa pada untaian pengkode mengubah asam amino yang berbeda dalam polipeptida, hasilnya juga akan berbeda. Oke guys, mungkin hanya itu video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima gaji. Salah. Sekian, Terima kasih.